For me ini my opinion, personal opinion aku ya. Buat aku tadi kakak bilang tuh, iman itu adalah is a very personal spiritual journey between me and my creation. Jadi even though banyak sekali netizen yang misalnya gini, DM nih, misalnya ada artis A pindah keyakinan, banyak yang DM tuh kak, pasti sama kakak juga. Saya juga. Iya, kak bilangin dong temennya, kenapa sih pakai pindah agama ini ono, bilangin dong gitu, tarik kembali ini. Nggak tahu ya kak, kalau buat aku sih, I will appreciate someone else's choice, walaupun pasti ada rasa kagetnya. Tapi buat aku setiap orang itu ibaratnya punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Betul. Nah, kadang-kadang kan ada yang suka teriak-teriak. Ini actually it's the same question yang Dr. Richard tanyakan kepada Pak Gilbert. Ya, suka terganggu kadang-kadang orang-orang yang misalnya berpindah keyakinan, terus banyak netizen yang menyerang dengan kata tuh Yudas. So the same question yang akan aku tanya ke kakak sebagai seorang penginjil, apa yang disampaikan kepada netizen yang notabene mungkin majority beragama Kristen ya, sama seperti kita, when they call someone Judas gitu, pada saat ada mungkin public figure yang berpindah keyakinan. Ya mungkin itu karena di Alkitab ya Yudas itu memang menjual Tuhan Yesus gitu ya, entah alasannya apapun gitu ya, dianggap mengkhianati menjual Tuhan Yesus gitu. Kalau saya walaupun Yudas nggak berpindah keyakinan kan? Enggak. Maksudnya bukan demi uang. Ya, demi uang menjual Yesus. Sama aja kan berarti dia menyangkal gitu, dia melupakan imannya, menaruh semuanya dan hanya demi uang dia akhirnya menggadaikan Tuhan. Jadi itu mungkin yang dimaksud orang-orang itu ngomong ya Yudas gitu ya. Jadi untuk apa ya agar orang tahu oh dia tuh udah memilih yang lain daripada Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau menurut saya ya kembali lagi kepada pribadi ya masing-masing orang, bahwa saya mengutip, makanya kenapa tadi saya bilang semua orang Kristen itu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Rasul Paulus tuh bilang, aku mengalami Kristus, dan karena aku mengalami Kristus tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku. Apakah itu aniaya, kelaparan, ketelanjangan, ya apalagi cuma karena ya pengen nikah atau hal-hal lain gitu ya. Sedangkan yang kelaparan, aniaya, ketelanjangan, bahkan kematian sekalipun dia bilang nggak bisa pisahkan aku dari Kristus karena aku sudah mengalami Kristus. Nah bagi sebagian orang yang benar-benar sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tidak akan semudah itu untuk meninggalkan Tuhan gitu. Jadi kalau pendapat saya ya biarin aja gitu ya, itu juga pilihannya dia. Kita kadang-kadang juga terlalu sibuk mikirin orang mau pindah, orang mau gini.